teman-teman, ini dia tugas UAS kami dari kelompok 9. Teman-teman, pernah nggak sih kita ngebayangin gimana sih perkembangan tafsir Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang? Nah, disinilah penting kita kenal yang namanya Tabaqat al-Mufassirin. Secara simpelnya, Tabaqat itu artinya tingkatan atau lapisan, sedangkan Mufassirin adalah para ahli tafsir Al-Quran. Jadi, Tabaqat al-Mufassirin itu seperti klasifikasi atau pengelompokan para mufassir berdasarkan zaman mereka hidup, metode yang mereka pakai, dan seberapa besar kontribusinya dalam dunia. Kenapa ini penting? Karena lewat pengelompokan ini, kita bisa lihat perjalanan panjang ilmu tafsir dari masa sahabat Nabi, tabi'in, terus ke zaman klasik, hingga mufassir kontemporer yang bahas Al-Quran dengan gaya yang lebih relevan sama kondisi zaman sekarang. Jadi, bukan cuma tahu siapa penafsirnya, tapi juga bisa paham bagaimana pola pikir mereka, latar belakangnya, dan kenapa tafsir mereka punya nilai yang luar biasa buat generasi setelahnya. Termasuk kita. Yuk, kita jelajahi bareng-bareng lapisan-lapisan sejarah tafsir yang penuh hikmah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Nur Aisyah Jilan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penting mempelajari Tabaqat al-Mufassirin dalam kajian ilmu tafsir. Pertama, untuk mengetahui perkembangan ilmu tafsir secara historis, mulai dari generasi sahabat hingga mufassir kontemporer. Kedua, membantu mengidentifikasi perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran seperti pendekatan linguistik, fikih, filsafat, dan sebagainya. Ketiga, memudahkan dalam menyusun silsilah keilmuan para mufassir hingga dapat ditelusuri pengaruh dan kesinambungan antara satu generasi mufassir dengan generasi berikutnya. Terakhir, pengelompokan ini bermanfaat dalam kajian kritis terhadap berbagai tafsir yang ada. Pertama, dalam menilai keautentikan, relevansi, dan kontribusi metodologis masing-masing karya tafsir dalam khazanah keilmuan Islam. Perkenalkan, nama saya Putri Nazmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mufassir Tabaqat al-Ula. Setelah tadi kita menjelaskan tentang tujuan Tabaqat itu sendiri, mari kita masuk ke pembahasan mufassir Tabaqat al-Ula atau mufassir generasi pertama. Nah, jadi pada zaman sahabat dan tabi'in, penafsiran Al-Quran itu masih sangat murni atau sangat sederhana. Bahkan penafsiran itu hampir tidak ada karena para sahabat itu langsung menanyakan kepada Rasulullah atau dari penjelasan sahabat itu sendiri yang mendengar dari Rasulullah. Nah, lalu di antara mufassir terkenal di kalangan sahabat itu ada 3. Yang pertama itu Ibnu Abbas. Beliau ini sangat ahli dalam pemahaman makna ayat Al-Quran. Nah, karena beliau itu seorang mufassir yang banyak meriwayatkan tafsir. Lalu yang kedua ada Ibnu Mas'ud. Beliau juga sangat ahli dalam pemahaman makna Al-Quran. Maka para sahabat banyak yang menanyakan tafsir kepada beliau. Nah, lalu yang ketiga ini termasuk keluarganya Rasulullah SAW dan beliau juga termasuk salah satu khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sangat memiliki pemahaman dalam makna Al-Quran. Tentunya mufassir itu harus sangat paham dalam pemaknaan ayat Al-Quran. Nah, beliau juga sangat paham yang berkaitan tentang hukum dan akhlak. Nah, sekarang dari golongan tabi'in. Dari golongan tabi'in itu pertama ada Mujahid Ibnu Jabir. Beliau ini adalah murid Ibnu Abbas, mana beliau ini dikenal teliti dalam menafsirkan ayat Al-Quran dan beliau tidak menafsirkan kecuali setelah menanyakan kepada gurunya. Jadi beliau ini tidak asal-asalan ya. Nah, kedua ada Ikrimah. Beliau ini mantan budak Ibnu Abbas yang menjadi salah satu periwayat tafsir yang terpercaya dan banyak meriwayatkan pendapat gurunya. Kita sekarang memasuki pembahasan dari mufassir di level-level selanjutnya. Pada generasi setelah tabi'in, tafsir Al-Quran berkembang secara sistematis dan ilmiah. Pada level awal,
Mufasir seperti Ibnu Jarir At-Tabari menyusun tafsir berbasis riwayat yang kuat, lengkap dengan tarjih, i'rab, dan istinbat hukum. Di generasi selanjutnya, muncul mufasir yang fokus pada pendekatan linguistik seperti Az-Zajjaj dan An-Nahas yang menyoroti sisi kebahasaan dan qiraat. Namun, pada masa mutaakhirin, sanad mulai disingkat dan tafsir bercampur antara riwayat sahih dan tidak sahih. Banyak tafsir disusun berdasarkan pendapat pribadi tanpa verifikasi, bahkan dikutip ulang oleh generasi setelahnya seolah-olah sahih semua. Kemudian muncullah mufasir spesialis seperti Abu Hayyan dalam ilmu nahwu, At-Taqdadi dalam sejarah, dan Ar-Razi dalam filsafat, meski terkadang tafsir mereka menyimpang dari makna ayat, hingga akhirnya di era modern tafsir bergeser menjadi lebih reformis dan kontekstual. Tokoh seperti Muhammad Abduh, Said Qutb, dan Rashid Rida mengusung pendekatan sosial, sastra, dan rasional untuk menjawab persoalan zaman dan menjadikan Al-Quran tetap relevan bagi umat hari ini. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin soal para ahli tafsir Al-Quran, alias para mufasir, mereka itu tidak cuma ditulis namanya begitu saja loh dalam sejarah. Para ulama dan peneliti biasanya mengelompokkan mereka ke dalam beberapa kategori biar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Kategori pertama, dilihat dari masa hidupnya. Jadi, para mufasir ini dibagi sesuai zamannya. Ada yang hidup di masa sahabat, ada di masa tabi'in, terus lanjut ke zaman klasik sampai kontemporer. Kenapa ini penting? Karena konteks zaman itu ngebentuk cara pandang mereka terhadap ayat-ayat. Yang kedua, dari metodologi tafsir yang dipakai. Misalnya nih, ada yang pakai metode tahlili, yaitu menjelaskan ayat per ayat secara rinci. Ada juga yang tematik alias maudu'i, yang bahas satu tema tertentu dari banyak ayat. Bahkan ada yang menyentuh pendekatan simbolik atau sofistik yang dalam banget. Yang ketiga, dari sisi pendekatan ilmiahnya, ada mufasir yang kuat di bidang bahasa Arab dan sastra. Ada juga yang jago fikih, ada yang mendalami teologi alias ilmu kalam. Bahkan ada yang pakai pendekatan filsafat dan logika. Dan semua itu kasih warna unik dalam penafsiran mereka. Kategori yang keempat, dilihat dari karya dan pengaruhnya. Makin besar kontribusi dan pengaruhnya dalam dunia tafsir, makin tinggi juga posisi mereka dalam klasifikasi ini. Contohnya, tafsir At-Tabari yang legendaris banget, atau Said Qutb yang tafsirnya banyak dibaca anak muda zaman sekarang karena bahasanya sangat relevan. Jadi, dengan paham klasifikasi atau tabaqat ini, kita tidak cuma tahu siapa dan juga bagaimana dan kenapa mereka menafsirkan dengan cara tertentu. Nah, gimana teman-teman? Sekarang paham kan tentang tabaqat mufasirin? Sekian penjelasan dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.